Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana di Hong Kong, lebih tepatnya pada bulan April 2014, di mana ada penyelundupan imigran gelap ke Korea Selatan dengan menggunakan peti kemas. Salah seorang dari imigran gelap tersebut ternyata sedang mengalami flu berat yang entah penyakit apakah itu, di mana penyakit ini adalah awal dari wabah yang akan menjadi kekacauan. No, not me. I'm okay. 1 bulan berlalu, tepatnya di salah satu kota yang ada di Korea Selatan, salah seorang dokter bernama Dr. Kim mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mobilnya masuk ke dalam lubang perbaikan jalan. Tim penyelamat pun datang untuk segera membantunya, dan berkat salah satu seorang tim penyelamat bernama Jigu berhasil menyelamatkan dokter dari kejadian tersebut. 심막 지금 살짝 꼈어가지고 살짝 당길게요. 하나. 이 아저씨가 정말 아 지금 치마가 중요한 게 아니잖아요. 양팔로 싫어. 구도 좀 잡아요. 아유. 구조했습니다. 예, 이제 올려주세요. Dari pertemuan itu, Jigu mulai menaruh rasa kepada Dr. Kim, sebuah perasaan yang muncul di saat yang tidak pernah ia duga sebelumnya. 요 새끼 이거 꽂혔구나. 여자 얼굴 봤어? 그렇게 이뻐. Tak lama setelah kejadian itu, Dr. Kim kembali ke lokasi kecelakaan karena tasnya tertinggal di dalam mobil. Ia meminta bantuan Jigu untuk membantunya menemukan tas tersebut. Tanpa mereka sadari, pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari ketertarikan mereka di tengah bencana besar yang akan datang. 알겠어요. 어디 가요? 수간대 부탁한테가 생각 많아요. 도대체 나한테 왜 그래요? 진짜. Sementara itu, di sisi lain, imigran gelap yang berasal dari Hong Kong akhirnya sampai di Korea Selatan. Mereka dijemput dengan truk oleh 2 bersaudara bernama Byung-woo dan Byung-gi. Tetapi ketika mereka membuka peti kemasnya, mereka sangat dibuat terkejut melihat orang-orang yang ada di sana telah tewas mengenaskan. 뭐야? 씨발 좋됐다. 찍어 이거. 보여줘야 돼. 나안 그러면 안 믿는다 세상에. Dari semua imigran tersebut, hanya ada 1 orang saja yang selamat, seorang anak, kita panggil saja Ujang. Meski ia selamat, Ujang telah membawa virus tersebut di dalam tubuhnya, dan tanpa mereka sadari, ia telah menularkannya kepada Byung-woo karena sebelumnya mereka sempat bersentuhan. 야 마스크 쓰고. Singkat cerita, mereka berdua membawa Ujang pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk membeli makanan, namun saat itu terlihat Ujang berhasil kabur dari mereka, sementara Byung-woo mulai merasa tidak enak badan karena gejala yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi semakin parah. 감기에 걸리면 푹 쉬는 게 좋아. Di sisi lain, Dr. Kim terancam tidak dapat lagi bertugas karena data penelitiannya yang berada di dalam tas hilang saat kecelakaan. Jigu yang sudah menaruh hati kepadanya diam-diam kembali ke lokasi kecelakaan bersama rekannya, kita panggil saja Udin, untuk mencari tas tersebut. 지금 지하에 처박혀 있다? 네, 죄송합니다. Jigu pun akhirnya berhasil menemukan tas tersebut dan juga menemukan telepon milik Dr. Kim yang sedang berdering. Dari sana mereka mengetahui bahwa ada seorang anak kecil yang mencoba menghubunginya, dan anak itu adalah anak dari Dr. Kim. 여보세요? 아저씨 누군데 우리 엄마 전화를 받아요? 엄마? Singkat cerita, Jigu pun menemui anak itu. Ia bernama Mire, seorang anak kecil cantik, baik, dan pintar. Jigu pun menyerahkan tas milik Dr. Kim kepada Mire, dan setelah itu Mire juga meminta kartu nama Jigu sebagai bentuk terima kasih. 아저씨 명함 하나 주세요. 혹시라도 뭐 잊어버린 물건이 있으면 연락해야 되잖아요. 그래. 자. 고맙습니다. Sementara itu, virus yang dibawa oleh Byung-woo mulai menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Wabah tersebut menyebar dengan sangat cepat tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, sehingga keadaan pun semakin tidak terkendali. Ketika Dr. Kim pulang ke rumah, ia merasa sangat bahagia melihat Mire telah menemukan tasnya yang hilang. Mire menceritakan bagaimana ia mendapatkan tas tersebut dari seseorang yang telah menolong ibunya. 엄마, 전화 와.
Tak lama kemudian teman Dr. Kim menghubunginya dan memberitahukan kondisi darurat akibat virus flu yang telah menyebar. Dr. Kim pun diminta untuk segera datang ke rumah sakit dan sesampainya di sana, ia langsung memeriksa pasien yang ternyata adalah Byung-woo yang sudah berada dalam kondisi sangat kritis, hampir kehilangan nyawanya. 이 사람 과거 이력이나 여행 이력 확인했어요? 아직 못했습니다. Byung-woo adalah orang Korea pertama yang tertular oleh virus tersebut. Dokter kemudian memeriksa barang yang ada pada Byung-woo dan melihat video peti kemas yang Byung-woo rekam pada saat itu. Dan dari sanalah semuanya mulai terlihat jelas bahwa wabah ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan datang dari sebuah kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. 동영상의 정황을 봐서는 주로 인플루엔자를 배제할 수 없을 것 같은데요. Dr. Kim langsung menemui Byung-gi dan bertanya tentang isi peti kemas tersebut. Namun Byung-gi mengelak dan tidak mau memberitahu apa yang sebelumnya mereka kerjakan. Ia bahkan bersikeras ingin bertemu dengan adiknya, seolah masih menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. 컨테이너 어디 있죠? 영성 있어. 안 됩니다. 지금은 격리 처리 중. Karena adanya perlawanan dari Byung-gi kepada mereka, suasana di tempat itu pun menjadi sangat kacau dan tidak terkendali, sementara waktu terus berjalan tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama. Sementara itu, Mire yang tengah berada di luar sedang asik mencari seekor kucing. Tiba-tiba dia hampir tertabrak mobil. Sebuah momen yang seharusnya berakhir buruk, namun berubah karena seseorang datang tepat waktu. Ya, dia adalah Ujang, seseorang yang justru membawa ancaman. Namun Ujang yang mengerti bahwa dirinya telah tertular virus mematikan berusaha menjauh dari Mire. Namun rasa penasaran Mire membuatnya terus mengikuti Ujang hingga keduanya duduk bersama di suatu tempat. Mire yang melihat Ujang tengah kelaparan memberikan makanan yang dia bawa. Mereka pun mengobrol dan berkenalan dengan bahasa masing-masing. Meskipun berbeda bahasa, mereka tetap bisa saling mengerti satu sama lain. Lah, ini gimana konsepnya? 난 미르예요. 미르. 미르? You name 미르? My name is 몽사이. 아, 몽사이? Mire pun berniat untuk menolong Ujang dan pergi menelpon Jigu untuk meminta bantuan. Namun ketika mereka kembali ke tempat itu, Ujang sudah tidak ada di sana, menghilang begitu saja. 어디 갔지? 몽사이 아픈데? 미래 아저씨 좀 봐. 몽사이! 몽사이! 아저씨는 왜 열심히 안 해요? 알았어. 몽사이! 몽살! Sementara itu di rumah sakit, Dr. Kim dan para dokter sedang meneliti virus yang tengah mewabah di masyarakat. Namun di tengah penelitian tersebut, suasana rumah sakit semakin ricuh karena banyaknya pasien yang datang dengan kondisi yang sama, membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Virus ini terus menyebar kemana-mana, semakin banyak orang yang terinfeksi tanpa memandang siapa mereka, sehingga keadaan benar-benar semakin tidak terkendali akibat penyebaran virus yang begitu cepat. Di tempat lain, Jigu dan Mire mulai merasa lelah karena tidak kunjung menemukan Ujang. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Namun tanpa disadari, Mire sudah tertular virus tersebut karena sempat bersentuhan dengan Ujang, sehingga Mire pun pingsan sebelum menghabiskan makanannya. Sementara itu Jigu yang belum mengetahui bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih serius dan hanya mengira Mire kelelahan. Sementara itu di tempat lain, para dokter dan pejabat pemerintah tidak sepaham dalam menyikapi virus ini. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, Dr. Kim yang baru saja dari lokasi peti kemas menemukan bukti bahwa ada seseorang yang selamat dari kejadian itu, yaitu adalah Ujang. Karena hanya Ujang yang mampu bertahan dari virus tersebut, maka ia menjadi satu-satunya harapan untuk menemukan antibodi yang bisa digunakan sebagai vaksin untuk menyelamatkan semua orang. Dan karena itu, berbagai pihak mulai dikerahkan untuk mencarinya. 교수님, 컨테이너에 생존자가 있었습니다. 생존자. Di sisi lain, situasi semakin memburuk karena jumlah orang yang terinfeksi terus bertambah. Melihat kondisi yang sudah sangat parah, para dokter dan pejabat akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul menemui presiden dan mulai mengisolasi kota. Namun Dr. Kim tidak langsung ikut karena ingin membawa anaknya terlebih dahulu. 무슨 말인지 알겠죠?
아, 타야지. 타서 전화해. 교수님, 지금 제 딸이 혼자 있어서요. 내가 어떻게 해서든 나올 수 있는 방법을 마련할 테니까 걱정하지 말고 빨리 갔다 와. Kondisi yang semakin kacau membuat pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat melalui media online dan televisi agar masyarakat tetap waspada. Kemudian Dr. Kim bertemu dengan Jigu untuk membawa Mire pergi dari sana. Mereka pun meninggalkan supermarket tersebut karena sudah diblokir oleh pihak kepolisian. Dan beruntungnya Jigu, Dr. Kim, serta Mire berhasil keluar dari tempat itu sebelum semuanya benar-benar tertutup dan tidak bisa diakses lagi. Tetapi ketika Dr. Kim mengajak Jigu untuk ikut pergi bersama mereka ke Seoul, Jigu pun menolak karena dia memilih tetap tinggal dan membantu orang-orang yang masih terjebak di sana. Sebuah keputusan yang sederhana namun berat, karena di tengah kekacauan seperti ini, memilih orang lain berarti mengorbankan dirinya sendiri. 가요. 지금 아니면 못 빠져나가요. 지구 씨, 저 안에 감염돼 있어요. 알겠는데요. 내가 구조대원이잖아요. Tak punya banyak waktu, Dr. Kim pun bergegas pergi meninggalkan Jigu, dan sesampainya di tempat penerbangan, harapan itu pun kembali runtuh karena Mire ternyata telah tertular, membuat mereka tidak diizinkan berangkat. Dan tanpa berlama-lama, semua masyarakat diarahkan menuju tempat isolasi, di mana setiap orang diperiksa satu persatu, seolah garis hidup dan mati kini hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan tersebut. 지금 우린 열도 없다니까요. 규정대로 할 뿐이에요. 이봐요. 돌아가세요. Di Seoul, para dokter dan pejabat pemerintah justru masih terjebak dalam perdebatan panjang. Tidak ada kesepakatan, tidak ada arah pasti, hanya ego dan ketakutanlah yang saling bertabrakan, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk memblokir akses internet, menutup informasi dari dunia luar, seakan dengan membungkam berita, mereka bisa menahan kepanikan agar tidak menyebar lebih luas lagi. 아 그러면은 저 분당에 무선 기지국을 폐쇄하고 인터넷을 막으면 될 거 아닙니까? 그렇죠. 그 생각 별로 나쁘지 않네요. 위기일수록 통제 방식이 단순해져야 합니다. Kembali ke Dr. Kim yang kini berada di dalam area isolasi bersama masyarakat lainnya. Di tengah proses pengecekan yang kacau dan penuh tekanan, akhirnya ia menyadari kenyataan pahit bahwa Mire telah terinfeksi, dan sejak saat itu yang ia lakukan hanyalah satu, menyembunyikan kebenaran untuk melindungi anaknya dari sistem yang justru akan menghapusnya. Di tempat isolasi itu muncul seseorang bernama, kita panggil saja Rijal, mantan komandan tentara militer, menawarkan Jigu dan Udin untuk bergabung dalam tugas membantu tim medis. Jigu menolaknya tanpa ragu, berbeda dengan Udin yang justru menerima tawaran tersebut. Kebersamaan antara Jigu dan Dr. Kim akhirnya membuka kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi bahwa Mire memang telah terinfeksi. Dan di tengah kekacauan yang semakin menjadi, kabar tentang ditemukannya Ujang oleh tim medis pun datang, membawa secercah harapan di antara keputusasaan yang terus menekan. 그 사람 찾았어. 그 컨테이너 생존자. Dr. Kim menitipkan Mire kepada Jigu dan bergegas menemui Ujang, orang yang menjadi satu-satunya kunci untuk menghentikan wabah ini. Singkat cerita, mereka bersama tim medis mereka berhasil menciptakan antibodi, sebuah harapan yang lahir dari keputusasaan yang kemudian dibawa oleh Dr. Kim menuju Mire, dan dengan yakin bahwa anaknya harus menjadi yang pertama diselamatkan. 잘 지켜보고 있어. Namun kenyataannya antibodi itu belum mendapatkan izin resmi karena prosedur yang harus dilalui, pengujian yang harus dilakukan. Tetapi di tengah waktu itu yang semakin sempit, Dr. Kim memilih percaya pada instingnya bahwa harapan tidak bisa menunggu birokrasi. Saat antibodi itu disuntikan ke tubuh Mire, pintu pun didobrak oleh para medis dan tentara, tetapi semuanya sudah terlambat. Serum itu telah masuk ke tubuhnya, meski pada akhirnya mereka tetap membawa Mire ke karantina, sementara Dr. Kim yang mencoba melawan hanya bisa melihat saja. Di sisi lain, Jigu yang telah keluar dari tempat karantina tanpa sengaja melihat Mire dibawa oleh para tentara. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejarnya, hingga pada akhirnya ia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Orang-orang yang terinfeksi, bahkan yang masih hidup, dibakar di sebuah tempat yang begitu luas.
Sementara itu di ruang medis, Dr. Kim yang baru sadar mendengar pengumuman bahwa antibodi tersebut ternyata berhasil dan untuk pertama kalinya harapan benar-benar memiliki bentuk yang nyata. Take him outside. Tanpa buang waktu, Dr. Kim langsung mencari Mire, namun tak kunjung menemukannya hingga keputusasaan mulai menggerogoti dirinya. Di tempat pembakaran itu, Jigu terus mencarinya tanpa henti hingga akhirnya ia mendengar suara samar-samar dari ponsel, dan dari suara itulah ia menemukan Mire terbungkus di antara tubuh-tubuh yang hampir dibakar. Di tempat karantina, kepanikan pun berubah menjadi pemberontakan. Orang-orang yang tahu bahwa mereka akan dimusnahkan memilih untuk melawan, karena bagi mereka mati melawan lebih baik daripada mati tanpa arti. Dr. Kim hanya bisa terdiam dan terlihat putus asa sampai tak lama kemudian suara Jigu terdengar melalui alat komunikasi memberitahu bahwa Mire masih hidup. Namun di saat yang sama, Dr. Kim dipaksa untuk ikut evakuasi karena situasi telah berubah menjadi kekacauan. Ketika evakuasi berlangsung, seorang tim medis tiba-tiba saja ditusuk, bahkan Ujang satu-satunya harapan mereka ikut ditusuk, hingga akhirnya nyawanya tidak bisa diselamatkan, membawa harapan itu ikut jatuh bersamanya. Kematian Ujang membuat segalanya runtuh. Tim medis dan pemerintah menjadi kehilangan arah karena tanpa dirinya antibodi terasa mustahil untuk diproduksi. Namun di tengah keputusasaan itu, kabar tentang kondisi Mire yang mulai membaik menjadi satu-satunya cahaya, karena jika Mire selamat maka harapan belum benar-benar hilang. 지금 저랑 같이 있어요. 우리 지금 어때요? 제가 보기에 지금 괜찮아요. 열이 좀 내렸나요 지금? 열도 지금 많이 내렸어요. Di tengah itu, kondisi masyarakat sudah keluar dari pengisolasian dan menjadi tidak kondusif. Masyarakat berlarian untuk pergi ke Seoul dan melawan para tentara. Di sisi lain, terjadilah perdebatan hebat antara presiden dan pejabat pemerintah, di mana si pejabat menginginkan masyarakatnya untuk ditembak saja agar tidak menularkan virus tersebut ke Seoul, tetapi presiden tidak ingin melukai masyarakatnya. Dari perdebatan itu, pejabat bersikeras dan menghiraukan perkataan presiden, dan pada akhirnya mereka menembak orang-orang yang tak berdosa. Setelah tembakan dihentikan, Dr. Kim mengejar dan mendekati Mire ke arah jalan yang telah dibatasi, tetapi dari semua kekacauan, dilema, dan keputusasaan yang saling bertabrakan, akhirnya presiden kembali mengambil kendali, menenangkan rakyatnya, dan meyakinkan bahwa harapan masih ada karena antibodi telah ditemukan, dan kali ini Mire lah yang menjadi kunci dari wabah ini, sehingga hal itu membuat semua orang berhenti melawan, memilih percaya meski sebelumnya mereka hampir kehilangan segalanya. 자, 분당으로 갑시다. 가능한 모든 의료진과 구조팀을 다 불러주세요. Dr. Kim yang tertembak segera mendapatkan perawatan, dan juga Mire yang kini menjadi harapan baru. Ia dibawa untuk diambil sampel darahnya sebagai awal dari penyelamatan yang selama ini terasa mustahil. Tamat, ending yang sangat mentololkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sedia obat flu sebelum wabah melanda. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.